Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya, kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana hamba-Mu Kau akan pakai menjadi saluran berkat bagi setiap pendengar yang terkasih. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, setiap telinga kami dan hati kami untuk kami menerima pesan-Mu. Kami siap diberkati lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sedang ditempah berbagai berita-berita yang cukup memprihatinkan dan juga sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup memprihatinkan juga, yaitu adalah fenomena yang saat ini yang sedang membuat banyak manusia merasa ketakutan dan merasa panik melihat tentang hari ke depan, tentang masa depan dan harapan, sehingga tidak banyak di antara orang-orang di sekitar kita mulai mereka tidak percaya tentang apa dengan kehidupan. Bahkan mereka sering sekali mengalami kepanikan yang berlebihan. Oleh karena itu, saya akan perlu menjelaskan khususnya bagi orang percaya ataupun orang Kristen. Kita memiliki satu sikap, cara yang berbeda menghadapi fenomena wabah yang digelar sekarang namanya COVID-19. Dan kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya sudah dipilih dan dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang memiliki karakter khusus di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita tidak bisa menjadi lemah ataupun kita menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan. Dan justru di saat kita menghadapi saat-saat seperti ini, kita harus menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada Kristus, ada kebenaran, ada kuasa ilahi yang memberikan kita perlindungan dan kekuatan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bagaimana sikap orang percaya ataupun orang Kristen untuk menghadapi fenomena wabah yang saat ini terjadi. Yang pertama adalah jangan takut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam diri kita sesungguhnya Allah sudah memberikan jaminan. Allah sudah memberikan satu tempat khusus buat kita sehingga kita tidak perlu takut. Yaitu kita adalah sebagai orang percaya yang sudah dimenangkan oleh darah Kristus di kayu salib. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita lihat lagi juga di ayat 9 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa menghadapi situasi yang begitu mencekam di hari-hari ini, bahkan ada banyak status-status di medsos. Banyak orang yang sudah mengupload status tentang kekhawatiran, bahkan kata-kata yang mematikan, sehingga seakan-akan bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada lagi pengharapan, seakan-akan tidak ada lagi satu masa depan yang baik. Tetapi perlu saya tekankan adalah sebenarnya sudah dinubuatkan bahwa kejadian-kejadian apa yang kita alami saat ini itu sudah dibuatkan sejak zaman di perjanjian lama, di zaman raja-raja, di zaman pemazmur, bahwa dikatakan tidak perlu takut. Asalkan kita berlindung di dalam tempatnya Tuhan. Asalnya kita berteduh di dalam perlindungan tempatnya Tuhan. Maka dikatakan kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Namun mungkin akan bisa juga terjadi jikalau kita di luar dari perkemahan Tuhan itu, di luar dari perlindungan Tuhan, mungkin Tuhan tidak bisa menjamin kita
Oleh sebab itu perlu saya tekankan kepada orang-orang percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen yang sudah dimenangkan. Ingat bahwa tempat pengaduan kita hanya Yesus yang sempurna. Hanya Yesus yang memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah mengandalkan apapun yang kamu anggap itu bisa. Tetapi belajarlah untuk bernaung di bawah lindungan Tuhan. Belajarlah untuk berteduh di bawah pertolongan Tuhan. Karena kalau kita lihat saat-saat ini situasi yang begitu memberikan kita satu tekanan-tekanan yang buruk sekali, sehingga kita merasa mulai khawatir dan takut, seakan-akan orang menganggap itu hal biasa. Tapi perlu saya tekankan adalah takut yang membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin mencari Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang positif. Tetapi jikalau kita takut, bahkan justru kita tidak beriman, justru kita semakin tidak dekat dengan Tuhan, maka justru itu adalah sesuatu hal yang buruk. Oleh karena itu saudara kasih, untuk mensikapi satu situasi yang saat ini yang sedang mencekam dalam sekeliling kita, kita jangan lupa bahwa kita harus tegar. Kita harus tahu bahwa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kemahnya Tuhan, kita aman. Mungkin jikalaupun kita terjadi mengalami satu sakit penyakit, mungkin ada rencana lain. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan menjamin kita. Tentunya kita juga tidak boleh mengesampingkan apa yang sudah diperintahkan oleh para pemerintah kita. Kita harus juga mulai memberikan sikap, dan kita juga harus menjadi penurut untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga supaya penularan sakit demikian tidak cepat. Oleh karena itu kita juga perlu mensikapi itu, kita juga harus melakukan. Tetapi yang paling penting juga adalah mentalitas kita. Mentalitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak boleh takut menjadi melebihi daripada takut kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita sudah dijamin. Dan kita tahu bahwa jikalau kita justru ketakutan kita melebihi takut kepada Tuhan, dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 dikatakan bahwa takut itu bisa membuat kita jadi tidak percaya. Sehingga dikatakan bahwa jikalau itu sudah terjadi, itu akan menghilangkan nama kita di kitab kehidupan. Sehingga kita harus benar-benar takut kepada Tuhan, bukan takut kepada satu situasi yang ada. Tetapi harus kita tahu bahwa takut akan Tuhanlah yang harus kita junjung tinggi. Sehingga apa? Sehingga pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup kita tetap terjalin dengan baik. Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut, sebab Tuhan sudah memberikan jaminan kepada orang-orang percaya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, di sana juga dikatakan bahwa ada masa kelak di akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar. Tetapi dikatakan bagi orang percaya yang memiliki materai Allah di dahinya, berbicara tentang Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percaya itu, mereka akan terlindung. Mereka akan terhindar dari masalah itu karena mereka sudah di-cover oleh malaikat surga. Yang kedua adalah beriman kepada Yesus. Pasal 9 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ini adalah satu kejadian kepada seorang perempuan yang mengalami sakit penyakit yang sudah lama sekali. Mungkin bisa dikatakan sakit yang sudah kronis. Tetapi kita lihat karena imannya kepada Yesus, memiliki satu tekad dan keyakinan yang teguh, dikatakan lalu Yesus menguatkan imannya, dan Yesus mengatakan bahwa imannya itu telah menyelamatkan dia, sehingga pada saat itu terjadilah kesembuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau mungkin kita satu ketika diizinkan kita mengalami sakit,
tubuh kita, fisik kita. Jangan takut, jangan khawatir. Berimanlah tetap kepada Yesus dan tetaplah mengandalkan Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang sudah menggantikan segala kutuk dan penyakit kita di kayu salib, mintalah maka Dia akan melakukan kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Beriman kepada Kristus. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman adalah satu fondasi kita untuk kita mengalami pertolongan, untuk kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga mungkin di suatu ketika lingkungan kita yang sudah terkena virus ataupun penyakit tersebut, iman kita bisa mengcover kita. Bahkan mungkin jikalau mungkin ada dari keluarga kita mengalami dampak tersebut, kita bisa berdoa dan Tuhan akan memberikan kesembuhan terhadap itu. Dikatakan Henokh oleh karena imanlah dia terangkat dan dia tidak mengalami kematian. Dan karena imanlah dia berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tanpa iman orang percaya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang kedua, kita harus beriman kepada Yesus. Kalau kita mau mengalahkan sakit penyakit sekeliling kita, wabah yang terjadi dalam sekeliling kita, kita harus beriman kepada Yesus. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya, Dia sudah memberikan apa yang terbaik, menggantikan seluruhnya di kayu salib, dan Dia bangkit, dan Dia memberikan tempat kita di sorga kelak nanti. Itu adalah merupakan satu bukti bahwa iman kepada Yesus ada jaminan. Bukan hanya jaminan keselamatan saja, tetapi ada jaminan kehidupan, ada jaminan kesembuhan. Oleh karena itu saya tekankan yang kedua, menghadapi satu situasi fenomena tentang penyakit yang menakutkan, yang pertama, yang kedua adalah kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kita lihat di dalam ayat yang lain juga dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perlu saya tekankan saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan yang dekat dengan kita adalah firman. Tuhan yang mudah kita lihat dan kita mengetahui adalah firman. Oleh karena itu supaya iman kita dikuatkan, supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita mengalami pengenalan dengan Kristus, harus suka baca firman, harus hidup dalam firman, harus mengalami firman itu. Seperti dikatakan di dalam Yohanes, dikatakan bahwa kita itu seperti pohon yang ranting-rantingnya tidak bisa terlepas dari pohon tersebut. Pohon itu adalah Kristus, sementara kita ada ranting-rantingnya. Jikalau ranting-ranting itu terlepas dari pohon itu, maka dia tidak akan bisa berbuah banyak. Nah, pohon ataupun firman itu adalah Yesus Kristus. Jikalau kita ada di dalam firman, maka firman ada di dalam kita, maka dikatakan apapun yang kita doakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pergumulkan, dikatakan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi kalau kita tidak melekat kepada pohon itu, ataupun pohon anggur yang baik itu, dikatakan istilah yang berarti kepada firman. Kalau kita tidak melekat kepada firman dan firman itu tidak ada dalam diri kita, maka kita akan mengalami banyak kegagalan-kegagalan yang di luar dari harapan-harapan kita. Bahkan dikatakan kita tidak terbilang masuk di dalam kerajaan Allah. Karena pewaris kerajaan Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam firman. Karena lewat firman yang ada hidup dalam diri kita, dia akan menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan
keinginan ilahi, keinginan Tuhan yang kita muliakan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, di saat kita beriman, kita harus kuat di dalam mendengar dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga menghadapi satu situasi pasti ada banyak hikmat dari firman Tuhan yang kita sedang hadapi. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, kita harus punya ciri khas. Yang pertama tadi adalah kita tidak boleh takut kepada situasi yang ada. Justru kita harus bijak. Kita harus kuat. Kita tidak boleh lemah. Tapi kita harus bernaung di dalam lindungan Tuhan. Berteduh di bawah lindungan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus adalah berbicara adalah kita hidup di dalam firman dan firman itu hidup di dalam diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu dengan penuh pertimbangan lewat firman itu. Sehingga apa yang kita putuskan itu benar-benar pertimbangan lewat hikmat firman itu. Dan saya percaya dan yakin di saat kita kuat di dalam membaca firman dan merenungkan melakukan firman, akan Roh Kudus akan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua tadi adalah beriman kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesuslah kita mendapat kebenaran. Di dalam Yesuslah kita berkenan kepada Allah. Oleh karena imanlah kita mengalami kesembuhan. Oleh karena imanlah orang yang sakit mengandalkan Tuhan, lalu dia mengalami kesembuhan. Nah, yang ketiga adalah berdoa terus-menerus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita tahu bahwa hidup di dalam kekristenan ada 3 hal yang harus kita ketahui. Di dalam diri manusia ada 3 dimensi, yaitu adalah dimensi jiwa, dimensi tubuh, dan dimensi roh. Kita selama ini sudah melakukan lebih cenderung dengan kehidupan sehari-hari itu adalah kepada dimensi jiwa, hiburan, belajar, kecerdasan-kecerdasan intelektual kita, kenikmatan, dan lain sebagainya. Emosional kita bertumbuh dengan pengetahuan-pengetahuan yang banyak hal. Dan juga dengan tubuh, kita mengerti bagaimana bersosialisasi, bagaimana supaya kita menjaga tubuh kita sehat dan bugar. Pada saat ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi satu situasi yang sangat riskan dengan penularan sakit penyakit. Oleh karena itu disarankan pemerintah, kita harus mencuci tangan, sering mencuci tangan, pakai antiseptik. Supaya apa? Supaya tangan kita bersih di saat kita keluar rumah, di saat kita masuk rumah. Dan juga dikatakan perlu pakai masker. Tujuannya apa? Supaya menjaga, menghalangi penularan terus menerus kepada kehidupan, kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada diri kita sendiri. Tetapi yang paling hal yang tidak terlupakan adalah kebutuhan roh. Nah, kebutuhan roh itu tidak bisa kita dapatkan lewat di dimensi jiwa kita. Tidak bisa terlepas di dimensi tubuh kita. Tetapi harus kita temukan itu lewat persekutuan roh, yaitu dengan berdoa. Makanya yang ketiga, menghadapi situasi yang saat ini, kita harus berdoa terus-menerus. Di gereja yang kami layani, di Mahanan Community Church yang ada di Purian Jasmoro, puji Tuhan sebelumnya memang kami punya persekutuan doa. Tetapi dimulai sejak virus ini mulai masuk ke Indonesia, kami memutuskan mengadakan doa rantai. Jadi kami sudah hampir mau 2 minggu ini, kami sudah ada doa rantai 24 jam. Jadi mulai dari jam 1 sampai ke jam 1 pagi sampai ke jam 1 siang, itu 24 jam. Ada banyak jemaat Tuhan yang rela mengorbankan waktunya, walaupun mereka seorang pengusaha, walaupun mereka seorang pekerja, walaupun mereka seorang yang sibuk, tetapi mereka memberikan waktunya untuk terlibat di dalam berdoa, mengambil waktu 1 jam. Bahkan ada juga
orang-orang yang begitu mudah, walaupun mereka kelihatan begitu mudah, tapi terlibat di dalam doa rantai itu. Jadi kita setiap hari 24 jam ada orang yang selalu mengisi doa-doa. Mendoakan siapa? Mendoakan bangsa kita Indonesia supaya di cover oleh Tuhan, diluputkan dari fenomena virus yang sedang memberikan ketakutan, dan untuk memberikan kekuatan kesehatan para medis, para dokter yang sudah sukarelawan, dan untuk menggugah hati para dermawan, orang-orang yang mau rela memberikan bantuan kepada penanganan permasalahan-permasalahan saat ini yang kita hadapi. Jadi berdoanya doalah yang bisa menembus hubungan persekutuan dalam roh. Walaupun kita kita sehat, walaupun kita secara keberadaan kita mungkin mapan, tetapi kalau roh kita tidak bangun di dalam doa, maka kita tidak bisa menembus namanya persekutuan roh bersama dengan Tuhan. Dan dengan lewat doa kita akan masuk kepada melewati keterbatasan jiwa kita, keterbatasan tubuh kita, yang akan membawa pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa roh kita akan ditempati Roh Kudus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan rohlah kita bisa mengalahkan sakit penyakit yang sedang terjadi saat ini. Dengan rohlah kita bisa diberikan hikmat untuk menghadapinya. Nah, oleh karena itu saudara kasih, kita harus berdoa. Bagaimana firman Tuhan dikatakan dalam Lukas pasal 18 ayat yang 7-8. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu tadi bahwa kita memang harus baca firman Tuhan, karena kita harus beriman kepada Kristus. Tetapi lebih daripada itu kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya firman yang kita dapat bisa dihidupkan dengan Roh Kudus, sehingga itu akan menembus segala keterbatasan kita. Dikatakan orang yang berseru-seru siang dan malam kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengulur waktu. Dia akan segera mungkin menolong. Nah, di saat kita terbeban buat bangsa kita Indonesia saat ini yang sedang dilanda masalah wabah, bahkan dunia yang sedang dilanda masalah wabah ini, kita berdoa, pasti Tuhan akan buka jalan. Saudara pasti akan diberikan kekuatan, otoritas ilahi. Dan yang lain juga dikatakan di dalam Markus pasal 14 ayat 36, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ini memang diberikan satu tantangan yang begitu serius dalam hidup kita. Karena di saat kita hidup tidak bisa hanya kebutuhan roh, ada fisik, ada daging kita, ada keinginan kita yang sedang bergumul dengan roh kita. Oleh sebab itu kita harus pertajam roh kita supaya bisa memimpin jiwa dan daging kita. Kalau roh kita yang memimpin, maka persekutuan kita dengan Tuhan itu akan semakin luar biasa. Hati nurani kita akan semakin dipertajam. Sehingga di saat kita menghadapi situasi seperti ini, kita kuat. Kita memiliki karakter ilahi yang luar biasa. Dan yang kita lihat yang selanjutnya adalah, yang keempat adalah berbagi. Efesus pasal 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu situasi saat ini yang sedang membuat banyak orang panik. Sehingga banyak sekarang untuk mengantisipasi harus di lockdown. Istilah yang sekarang artinya adalah untuk mengurangi penularan wabah ini. Akhirnya ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus ditutup, yang harus dihentikan. Sehingga akan membuat banyak masyarakat merasa mengalami banyak masalah secara ekonomi, secara kebutuhan. Apalagi mereka harus wajib di rumah saja, karena itu pilihan yang terbaik supaya penularan ini tidak cepat merambat kemana-mana.
Namun satu hal yang saya katakan, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, kita harus menjadi penolong. Di saat kita punya harta mungkin yang bisa dibagikan, kita lihat orang yang tidak mampu, kita harus bisa berbagi. Kita harus menolong mereka. Bisa lihat mungkin orang sekeliling kita mungkin selama ini mereka harus bekerja sebagai mungkin kerjanya harus dapat hari dan gaji untuk sehari, tapi karena kejadian ini dia harus berhenti bekerja. Nah, mulai kita berpikir sebagai orang-orang dermawan yang punya hati yang berbagi, ulurkan tanganmu, buka tanganmu untuk menolong mereka. Berikan mereka apa yang bisa kamu beri, karena itu adalah satu sikap yang baik untuk menghadapi masalah yang terjadi. Sehingga kita bisa menolong banyak orang, menjadi berkat banyak orang. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 6 dikatakan demikian. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Mungkin kita tidak mampu menolong mereka karena mungkin kita juga hanya cukup apa adanya. Mungkin kita berkekurangan. Tetapi perlu kita juga menolong mereka dengan kata-kata positif. Mungkin waktu kita mengupload status di Facebook, mulai ungkapan kata-kata positif. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang memberkati. Bukan justru menakut-nakuti. Bukan justru membuat orang semakin khawatir. Harus memberikan berita-berita yang baik. Berita-berita yang memberikan orang pengharapan. Sehingga orang tersebut dikuatkan. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak menyadari bahwa membuat orang gampang sakit itu bukan sebenarnya karena masalah yang terjadi, tetapi karena mentalitasnya down. Dia tidak memiliki satu kegairahan hidup, tidak memiliki semangat hidup. Akhirnya apa? Imunnya, kekebalan tubuhnya melemah. Sehingga waktu dia mendapatkan sakit ataupun virus apapun, dia langsung bisa gampang terkena penyakit. Kemarin saya menemukan satu perbincangan seorang ahli virus berkata demikian. Sebenarnya virus ini bisa diatasi kalau kekebalan tubuh kita itu siap. Nah, oleh karena itu kita harus kuat, tidak boleh takut dan khawatir. Kita harus punya gairah hidup. Dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 12 kata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama tadi, yang keempat tadi kita berbagi. Berbagi satu dengan yang lain. Kita harus berbagi, kita harus membagikan mereka apa yang kita bisa, kita menolong mereka, mungkin bisa lewat sandang pangan, atau mungkin lewat hal-hal apa yang bisa menolong mereka, dan juga dengan kata-kata positif. Dan yang terakhir itu adalah yang kelima adalah bersukacita. Dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 12 saya tadi sudah bacakan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita membuat orang memiliki gairah hidup yang luar biasa. Bersukacita membuat orang bisa mendapatkan kekuatan baru. Di Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 katakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara kasih dalam Tuhan, hati yang sukacita itu membuat kita jadi kuat, imun kita jadi bertambah, kekuatan kita semakin luar biasa. Oleh karena itu, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh patah semangat, tetapi kita harus bersukacita. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, di ayat yang singkat, materi yang singkat ini, biarlah itu menjadi berkat bagi kita untuk kita menghadapi situasi lingkungan kita yang sangat mencekam. Tetapi saya percaya dan yakin di saat ini kita renungkan dan kita lakukan, Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan bangkit menjadi pemenang. Akan memberkati Indonesia, memberkati lingkungan kita, akan memberkati daerah kita, akan memberkati kota kita lewat hidup kita yang sudah dikuatkan, diberkati. Oleh karena itu jangan lupa ada beberapa sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi fenomena wabah saat ini. Yang pertama adalah jangan takut, yang kedua berimalah kepada Yesus Kristus, yang ketiga adalah berdoa terus menerus kepada Tuhan, yang keempat berbagi. Yang kelima, yang terakhir adalah bersukacita. Karena sukacita akan menghasilkan kekuatan, kekebalan tubuh kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan,
Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan apa yang sudah kita pelajari saat ini. Firman Tuhan biarlah menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati menyertai kita, sehingga kita akan semakin luar biasa dan semakin diberkati Tuhan.